Halo guys, selamat datang di channel gue. Pada video kali ini, gue akan merekomendasikan 5 manhwa terbaik versi gue. Sebelum masuk ke videonya, silahkan kalian bantu channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen di bawah ya. Oke, langsung aja. Di urutan kelima ada The World After the Fall atau Dunia Setelah Jatuh. Sinopsisnya tentang ketika menara misterius muncul di seluruh dunia, memanggil monster yang memangsa umat manusia. Inilah pilihan yang diberikan kepada Tower Walkers, petualang dengan kekuatan khusus untuk melawan monster. Di ambang kematian, mereka dapat memilih untuk menggunakan batu regresi untuk kembali ke masa lalu untuk kesempatan kedua. Lalu, MC-nya Jaehwan yang keras kepala menolak pilihan ini, memilih untuk memperjuangkan garis waktu aslinya dan mempelajari rahasia mengejutkan tentang menara di sepanjang jalan. Jadi ceritanya itu tentang tower yang muncul di seluruh dunia, dan dari tower itu keluar monster untuk memusnahkan umat manusia. Dan manusia yang mendapatkan kekuatan khusus disebut Tower Walkers. Singkat cerita, para Tower Walkers ini kalah, yang menyebabkan umat manusia diambang kepunahan. Dan ada semacam batu yang namanya itu batu regresi yang bisa digunakan untuk kembali ke masa lalu. Dan Jaehwan satu-satunya yang tidak kembali ke masa lalu dan terus memanjat menara untuk menyelamatkan umat manusia. Menurut gue manhwa ini dari segi gambar sama ceritanya itu udah bagus banget dan cukup menarik. Dimana manhwa yang bawa genre tentang regresi dan reinkarnasi, manhwa ini justru diawali dengan membawa sesuatu yang berbau regresi, bagaimana kembali ke masa lalu, memutar ulang waktu, tapi justru main karakter atau pemeran utama di manhwa ini dia memutuskan untuk maju, berjuang dan tidak kembali ke masa lalu. Disitulah yang bikin manhwa ini menarik untuk dibaca. Di urutan selanjutnya ada The Beginning After the End, bercerita tentang seorang raja yang banyak orang menginginkan kematiannya. Dan benar saja suatu hari raja itu pun mati dan terlahir kembali sebagai seorang bayi yang mempunyai ingatan seorang raja. Bayi tersebut bernama Arthur Lewin. Ia lahir di dunia yang dipenuhi dengan sihir dan monster, yang berbeda dengan dunianya sebelumnya. Sedari kecil sudah bisa membaca dan bisa membangkitkan mana yang harusnya anak di usia normalnya belum bisa. Apa gue merekomendasikan manhwa ini? Karena emang nih manhwa yang paling seru dari alur ceritanya. Banyak cerita-cerita yang seru, misalnya pas Arthur terpisah dari keluarganya waktu kecil, terus ketemu naga pas Arthur jadi petualang. Dan petualangannya itu kerasa banget, perkembangan karakternya juga dapat. Dari yang sebelum reinkarnasi jadi raja yang hanya mementingkan diri sendiri, dan sekarang mengutamakan keluarga dan teman-temannya. Dan nih manhwa sebenarnya juga ada romansnya di awal-awal sampai pertengahan cerita, tapi pas di akhir-akhir ceritanya bakal lebih dark dan tentang perang antar benua gitu. Di urutan ketiga ada Leveling with the Gods. Dia menjadi lebih kuat, lebih cepat dari siapapun, tapi dia kalah. Pada akhirnya hanya ada keputusasaan bagi Kim Yi-won. Di saat-saat terakhirnya, dia diberi kesempatan lagi. Melalui pengorbanan rekannya, nasibnya belum ditentukan. Kembali ke masa lalu, dia mencoba memanjat menara lagi dengan bakatnya yang tak tertandingi, untuk melawan kejahatan kuno yang mengancam akan menghancurkan menara. Jadi manhwa ini tuh ceritanya tentang dunia yang udah hancur karena perang para dewa melawan dewa dari luar atau sebutannya itu Outer God. Dewa yang dimaksud sini tuh ada kayak Sun Gokong, Hercules, dan lain-lain itu kayak dewa dari berbagai mitologi gitu. Dan akhirnya dewa dari dunia MC-nya itu kalah melawan Outer God, dan ada salah satu dewa yang bisa memutarbalikkan waktu. Nah, MC kita itu Kim Yi-won itu dipilih buat kembali ke masa lalu karena emang Kim Yi-won itu satu-satunya manusia yang berhasil bertahan sampai akhir melawan para Outer God ini.
Bisakah Kim Woo-won mengumpulkan rekan-rekannya yang bertarung dengannya sampai akhir dan memimpin pertarungan melawan Outer God menuju kemenangan? Langsung baca aja Leveling with the Gods. Dan di urutan kedua ada Omniscient Reader 5 Point. Ceritanya bermula dari seorang laki-laki yang bernama Kim Dok-ja, memiliki hobi membaca sedari ia kecil, dan adalah salah satu novel yang ia baca tanpa ketinggalan salah satu episode pun selama 10 tahun ini. Dan judul novel yang ia baca berjudul 3 Cara Bertahan Hidup di Dunia yang Hancur. Singkat cerita, novel yang ia baca ini tamat dengan jumlah pembacanya yang dimiliki rata-ratanya hanya satu orang, yaitu Kim Dok-ja sendiri. Dan tiba-tiba dunia dalam manhwa ini suasananya berubah menjadi sesuatu yang aneh karena dalam sekejap dunia menjadi kacau seperti pada novel yang dibaca Kim Dok-ja. Di saat itulah dimana karangan fiksi dari novel yang ia baca dan dunia nyata yang menyatu bersama. Dan dari semua orang di dunia yang mulai kiamat itu, Kim Dok-ja lah yang satu-satunya mengetahui dan membaca sampai tamat novel tersebut. Dan Kim Dok-ja lah satu-satunya yang mengetahui akhir dari dunia tersebut. Dan di urutan yang pertama, kalian semua juga udah tahu ya, yaitu Solo Leveling. Solo Leveling ini salah satu manhwa yang bikin gua jadi suka baca manhwa, karena emang nih manhwa ini bagus banget, bahkan dapat ranking 1 di My Anime List. Dan animenya juga sudah diumumin, walaupun jadwal rilisnya belum tahu kapan ya. Jadi Solo Leveling ini ceritanya tentang gerbang atau gate yang muncul menghubungkan bumi dengan dunia sihir dan monster. Untuk melawan monster ini, orang biasa menerima kekuatan dan dikenal sebagai hunter. Dan ada seorang hunter yang bernama Sung Jinwo. Sung Jinwo ini dikenal sebagai hunter yang terlemah di dunia, karena emang kekuatannya yang menyedihkan. Tetap saja, Sung Jinwo memburu monster tanpa lelah di gate berpangkat rendah untuk membayar tagihan pengobatan ibunya yang sakit. Namun, hidup Jinwo berubah ketika sedang dalam menjelajah dungeon atau gate, menjadi satu-satunya hunter yang mati di dungeon tersebut. Lalu tiba-tiba terbangun di rumah sakit 3 hari kemudian, dan menemukan layar misterius mengambang di depannya. Dari sistem itulah Sung Jinwo disuruh latihan dan ngejalanin quest untuk menjadi lebih kuat. Dan sejak saat itulah Sung Jinwo berubah dari hunter yang terlemah menjadi hunter yang terkuat di dunia. Solo Leveling ini manualnya udah tamat dan ada side story-nya yang udah 7 chapter saat video ini dibuat. Oke, jadi itulah 5 rekomendasi manhwa terbaik versi gua. Kalau kalian mau rekomendasi manhwa atau yang lain, komen aja di bawah. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.